Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hormati Ki Haji Hasan Sukri Samsami, serta para mustahikin dan munawibin, para hadirin mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah fi dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Pertama kami mengucapkan marhaban, ahlan wa sahlan bikum ya al-hadur rahimakumullah. Kita mengadakan pertemuan alumni. Ini bukan hanya sekedar pertemuan, supaya ada ikatan silaturahim bagi kita bersama. Yang mana kawan-kawan yang terbaik ini adalah kawan dari pesantren, dan guru yang terbaik adalah guru dari pesantren. Sisi kita disuruh mencari sahabat-sahabat yang soleh dengan harapan supaya kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Jasa orang tua dan guru kita sangat luar biasa bagi kita. Wafil hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidan illa ayajidahu mamlukan fayasar fayu'tiqah. Seorang anak tidak bisa membalas jasa guru kecuali dalam kondisi, seorang anak tidak bisa membalas orang tua kecuali orang tua dalam kondisi menjadi budak lantas dibeli dan dimerdekakan. Kita tidak mungkin menemukan orang tua kita sebagai budak. Artinya jasa-jasa orang tua terhadap anaknya ini tidak terbalaskan, sehingga Allah mengatakan aniskurli wali walidek. Kesuksesan seorang itu ada ada 3 faktor. Satu, guru kita. Satu, orang tua kita, ya. Satu, orang tua kita yang telah melahirkan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah wa abawahu yuhawidanihi ayunassirani ayumajisani. Tiap-tiap orang itu dilahirkan dalam keadaan alal fitrah ala dinil Islam, dengan arti baik, sehingga bila mana orang meninggal dunia qoblal buluh, ini masuk surga. Itu anak siapa saja. Ya, kadang-kadang orang umum itu anaknya umur 2 tahun meninggal dunia, ditahlili, didoakan mudah-mudahan ahli surga. Itu enggak usah
akan sudah secara otomatis sudah masuk surga. Yang perlu didoakan itu orang tuanya ya. Kalau anaknya aman-aman saja. Kalau orang nggak mengerti, kadang anak umur 2 tahun ditahlili, dikholi, didoakan nggak karuan. Padahal anak mati ketika kecil itu sudah jaminan surga. Namun kalau yang didoakan mestinya orang tuanya. Ini berarti wa abawahu yughayyirani. Maka kedua orang tua itulah yang merubah, yang mewarnai terhadap anaknya. Yang mewarnai terhadap anaknya itu peran orang tua. Maaf, almarhumlah Ki Haji Umar Rosali beserta isi orang tua saya. Ini awalnya dengan pendidikan itu agak longgar ya. Maka kakak saya Harun Mustafa itu sampai UGM, waktu itu sarjana ekonomi. Dan Gus Zamzam itu tamat SMA ya. Kalau saya nggak tamat, Gus Anim akan masuk SMA, oleh orang tua langsung diharamkan, akan nyerintut haram. Akhirnya demikian. Asalnya sepele saja, ketika orang tua saya bertamu waktu itu di Haji Sukrin Darmo ya. Orang mampu, terus ada TV, terus di situ TV disetel ada film anak remaja ya. Kan orang dahulu itu kan tidak mengerti kalau SMA itu demikian dalamnya itu. Jadi ikhlas-ikhlas saja, nggak apa-apa masuk SMA. Nggak ternyata setelah mengerti judulnya demikian, akhirnya orang tua saya mengharamkan masuk SMA. Dasar logikanya, kalau orang masa sekolah di SMA lanang perempuan ikhtilat ya, terus buka aurat kan jelas la saka fi takhrimihi. Jasa kedua orang tua kita terhadap kita tidak terbalaskan. Nanti orang tua orang yang melahirkan kita dilahirkan dalam keadaan muslim dan mukmin. Ini bukan permintaan kita, bukan ikhtiar kita, bukan kita pernah beramal sesuatu sehingga kita dilahirkan musliman wa mukminan. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti lagi, orang yang menjadi muslim kehendak Allah, orang menjadi kafir kehendak Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kalian semuanya, dan sekaligus Allah yang menjadikan perilaku kalian semuanya. Namun nanti Allah, walaupun Allah itu menakdirkan, namun Allah juga tidak meridhoi dengan takdirnya seperti kufur, maksiat. Walaupun itu ridho dari Allah, namun Allah tidak meridhoi. Namun kalau kita menghadapi demikian, adabnya kalau kita menemukan kebaikan kita muji kepada Allah, kalau kita menemukan keburukan kita menyalahkan diri kita, mungkin tidak istiqomah dan lain-lain. Maka syukurnya kepada orang tua kita mendoakan, misalkan saja membaca astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jam'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, dibaca 27 kali ya. Dalam kitab Kifat Al-Qiya kan ada, siapa orang yang membaca itu pada asar oleh Allah diberi sifatnya wali abdal, dengan arti doanya mustajab. Ini jasa kedua orang tua kita yang tidak bisa terbalaskan. Dan kedua adalah jasanya guru ya.
Ketika kita masuk pondok, kita zalil, kita hina, kita jahil, kita bodoh, kita majhul, kita tidak diketahui, kita mardud, kita ditolak. Ya, orang bodoh misalkan saja ngelamar anaknya orang kan ditolaknya. Kita mardud, kita tolib, kita mencari. Terus ketika orang itu mencari ilmu, setelah mendapat menjadi alim, jahil menjadi alim, majhul menjadi ma'ruf, dikenal. Asalnya ketika orang bodoh mardud, ya, kita makbul. Asalnya zalil menjadi aziz, menjadi karim, menjadi mulianya. Ini semuanya adalah jasa-jasa guru kita. Di mana orang yang sukses yang besar itu ada hubungan dengan orang tuanya dan ada hubungan dengan gurunya, terutama ibu, ya, terutama ibu. Maka fa'alaikum bidzatid itu arahnya. Kalau ibu itu solihah, ya mudah-mudahan isi kita solihah, itu akan melahirkan anak-anak yang solihin wa solihat, akan melahirkan zuriat yang thayyibah. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberi anak yang solihin wa solihat wa zuriat yang thayyibah, amin ya rabbal alamin. Itulah enggak taunya yang paling penting dalam kehidupan kita adalah anak-anak kita. Supaya paralel dan berlangsung, ini kita semua menyiapkan kaderisasi. Pendapat saya, silahkan pondok macam-macam, ya, kondisional, kurikulum silahkan, modern silahkan. Sebab pondok salaf itu berat, yang berkembang hanya beberapa saja. Namun hasilnya luar biasa. Pondok salaf itu mencetak ulama, ya, mencetak ulama. Kalian misalkan saja punya pendidikan pesantren modern silahkan, namun dalam kaderisasi ini supaya dipondokkan di pondok salaf. Logikanya, ya, orang yang bisa membaca kitab, ini mayoritas alumni pondok salaf, bisa baca kitab awal sampai akhir, Fathul Wahab, Fathul Mu'in, Bukhari, Muslim, Ikhya, Iqna, dan lain-lain. Ini mayoritas alumni pondok salaf. Santri yang dibutuhkan kan itu pengajian. Adapun buahnya kiai-kiai alumni pondok salaf itu kan luar biasa. Seperti Al-Mahfurullah Ki Abdul Karim, ya, buahnya demikian. Hanya beliau hanya ngaji saja. Juga Ki Marzuki, ya, beliau istiqomah ngaji saja buahnya. Terus kita intifak dengan ilmunya banyak sekali, ya. Orang-orang yang mengambil manfaat ilmunya. Juga orang tua saya tidak sekolah umum, mendirikan perguruan tinggi. Terus Ki Idris hanya sekolah, hanya di pondok saja. Terus mengemban Lirboyo ada rumah sakit dan lain-lain. Jadi alumni pondok salaf ini bisa perjuangannya bisa sangat luar biasa, khidmah di masyarakat dan lain-lain. Dan kaderisasi ini harus lewat pondok salaf idealnya, ya, idealnya. Ada kiai punya pendapat, anaknya kiai itu sebaiknya dibagi-bagi.
Ada yang demikian, ada yang demikian. Namun ada kiai lagi yang membantah. Idealnya anaknya kiai itu dipondokkan saja semuanya, nggak usah dibagi-bagi, nggak usah jadi dokter, jadi tentara, nggak, jadi kiai saja. Soalnya apa? Mencetak kiai itu kan berat, itu angel, tidak gampang. Contoh saja dari desa kita yang mondok 10 jadi kiai hanya 2, 3, 4, tidak semuanya jadi kiai, kan tidak gampang mencetak ulama. Di pondok salaf itu mencetak ulama tidak tanggung-tanggung, wahum warasatul anbiya, inama yaksallaha min ibadil ulama. Jadi artinya orang memondokkan salaf itu berarti mencetak anaknya menjadi orang utama baik di dunia wal akhirah. Namun saya ingatkan para alumni ya, biasanya alumni yang kaya-kaya, yang sukses itu anaknya tidak tahan di pondok salaf ya, kecuali harus banting setir ya. Alumni yang doktor-doktor itu juga demikian. Jarang sekali yang tamat lilboyo anaknya. Soalnya kalau orang itu mampu, biasanya mendidik anaknya itu yang kesulitan. Biasanya orang-orang yang sukses itu orang tuanya yang masakot, yang kangelan. Kalau orang mampu tidak banting setir, tidak sungguh-sungguh, maka anaknya yang kurban. Jadi jasa guru sangat luar biasa. Kita dihargai orang, kita terhormat, kita selamat, kita masuk surga pun ini, kita mulia pun sebab adalah guru kita. Jadi mana orang sukses sebab mempunyai guru yang sangat luar biasa, yang mana ini tidak terbalaskan. Dan ketika orang tua kita adalah mertua kita ya, mertua kita, nanti banyak orang-orang sukses itu sebab mertuanya ya. Gus Zidni itu sukses sebab punya mertua kayak gitu. Tapi resikonya nggak boleh diwayuh Gus. Soalnya dapat family ya. Kalau diwayuh kan bisa rohim putus itu. Ya al-hudur rahimakumullah. Jadi kita jangan beraninya ya, tidak mendidik anak di pesantren. Sebab yang terjadi banyak sekali korban-korban pergaulan. Ini sebab di luar pesantren. Kita hidup di zaman modern, ini konsekuensinya berat, risikonya berat. Sekarang ada HP. Siapa sekarang orang yang berani menolak HP? Tanpa HP hanya 1-2 ya. Kiai-kiai saja pegang HP, apalagi yang lainnya. Anak kecil belum bisa apa-apa pegang HP. Walaupun HP itu misalkan masukut anhu, nanti yang tergantung yang pegang ini kan bisa membahayakan. Kalau pegang yang orang tidak takwa kan bisa bahaya sebagai alat. Di banyak ya proses kenakalan lewat HP. Kadang ibu-ibu ya, istri-istri kita itu dianggap ngomong paling simpel pakai HP, daripada anaknya ngerebut HP-nya ibunya, terus ibunya memberikan HP. Terus dampak kesehatan, dampak psikologis.
dan lain-lain. Di setelah pesantren narkoba sangat luar biasa, pergaulan sangat luar biasa. Coba diangan-angan. Pondok Lirboyo Salaf saja pernah kebobolan narkoba, apalagi yang lain dulu. Karena kadang di rumah sudah kena narkoba. Narkoba itu kan sulit dideteksi karena kecil sekali. Ujung-ujungnya kematian. Inilah di luar pesantren. Dan harapan kami kepada para alumni supaya mengajarkan ilmunya dimanapun berada, ya, dimanapun berada. Generasi kita berkewajiban mengembangkan agama, ya, minimal kita menjaganya. Coba kalau kita angan-angan, agama itu dikembangkan bukan oleh Rasulullah saja, namun para sahabat, para tabi'in dan lain-lain. Contohnya, ketika zaman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quran belum dibukukan, belum dicatat. Setelah zaman Sayyidina Abu Bakar, Quran dibukukan, teruskan Sayyidina Utsman dan lain-lain. Zaman dahulu Quran tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya. Dikembangkan di zaman Amir Hajat, memerintahkan kepada orang untuk ngarokati, untuk niti'i dan lain-lain. Walaupun Amir Hajat itu Amir yang demikian, ya, namun beliau punya jasa yang besar, yaitu tentang pembenahan penyempurnaan Al-Quran, mencetak Al-Quran. Terus tentang hadis, ya, zaman dahulu dianggit kitab Mu'atta, segala kitab Mu'atta asal kutub pada Al-Quran Al-Mu'atta. Setelah ada kitab Bukhari Muslim, asal kutub pada Al-Quran yaitu Bukhari, semua Muslim dan lain, malah Muwatta tidak masuk. Ini kan dikembangkan oleh para ulama. Terus juga karena banyak perbedaan-perbedaan, terus ada mujtahid mutlak yang berkembang hanya 4 mazhab. Terus ada kitab Fathul Wahab dan lain-lain. Kitab tasawuf, ini kan perkembangan Islam. Jadi Islam dikembangkan oleh para sahabat ulama. Contoh saja, ya, zaman Kanjeng Nabi pun, zaman sahabat masih banyak pembenahan. Contoh zaman dahulu orang jahiliyah itu juga melakukan haji. Namun hajinya orang jahiliyah karena berhala, di Ka'bah banyak berhala. Kalau tawaf itu tidak tanggung-tanggung, telanjang bulat, ya. Namun kalau siang itu bagi laki-laki, kalau malam itu bagi perempuan. Kalau telanjang bulat, saya ingat Gus Zidni, ya. Gus Zidni itu kalau jalan, kalau sarungnya oleh Gus Anim diangkat, malah kebenaran budol. Padahal siapa yang mau nonton? Kalau di rumah pun biasa tuh, kejeding telanjang bulat itu biasa. Sampai ibunya bengok-bengok, entah diturun anaknya apa tidak. Terus orang Ansar tidak mau sa'i, karena dianggap itu menyerupai orang jahiliyah. Kan di Marwah Safa ada berhala, di Marwah ada berhala. Sebagai orang Ansar tidak mau sa'i. Terus diluruskan oleh Siti Aisyah, kalau tidak sa'i maka Qur'annya kan ala yatawafa bihima. Di Qur'annya ayat tawafa bihima, inna safa wal marwata min sa'ilah faman hajjal batawi tamara fala junaha ali, ayat tawafa bihima.
Kalau biasa kalau tidak ada sa'i maka Qur'annya ada ayat di Qur'an tidak ada la, berarti sa'i ini merupakan rukun haji dan rukun umroh, berarti tidak sah bila mana haji dan umroh tidak sa'i. Teruskan oleh Siti Aisyah. Juga zaman dahulu Kanjeng Nabi pernah membolehkan nikah mut'ah karena peperangan, sahabat tidak bawa istri, terus Kanjeng Nabi membolehkan nikah mut'ah. Terus nikah mut'ah itu pada waktu itu dipertahankan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas tetap membolehkan, sahabat ditegur keras dengan Sayyidina Ali bahwasanya itu nikah mut'ah itu dimansuh. Namun nikah mut'ah dimansuh tidak sampai kepada Abdullah bin Abbas. Lantas ulama-ulama sepakat bahwa nikah mut'ah diharamkan ila yaumil qiyamah. Hanya Syiah saja ya yang membolehkan nikah mut'ah. Namun yang aneh Syiah itu kalau tokoh-tokohnya itu mau nikah mut'ah, kalau tokohnya punya anak cantik di nikah mut'ah nggak boleh ya. Ini pembenaran zaman sahabat. Juga pada zaman dahulu Kanjeng Nabi pernah sholat sunnah badal asri karena pada waktu badal zuhri itu ada tamu, Kanjeng Nabi tidak sempat melaksanakan, terus disolati badal asri. Kan sunnah itu dikodoi kan sunnah ya, supaya tidak menggampangkan tarku sunnah. Lantas ada sahabat yang tahu Kanjeng Nabi sholat badal asri ini, sahabat yang tahu itu mengikuti. Sahabat di zaman Umar itu ada sahabat yang sholat badal asri sholat sunnah, lantas diluruskan oleh Sayyidina Umar. Yang sholat badal asar disabeti itu. Itulah jasa-jasa ulama-ulama sudah mengembangkan Islam sampai mengangkat kitab-kitab tafsir, syarah hadis dan kitab fikih, tauhid, tasawuf dan lain-lain. Lah kita di masa-masa kita ini hanya tinggal membacanya saja ya, tinggal membacanya saja. Seolah semuanya persoalan akan terjawab dengan Fathul Wahab, beserta sarah-sarahnya atau muhadzab saja dan lain-lain. Maka jasa-jasa ulama dahulu ya, ini sudah mengangkat kitab sehingga ada ulama yang berpendapat. Silahkan orang itu berpendapat. Silahkan orang berpendapat apa saja asal tidak menyimpang. Ini enggak taunya ulama-ulama dahulu sudah berpendapat. Jadi pendapat-pendapat ulama sekarang yang tidak menyimpang, ini ulama dahulu sudah berpendapat, wakilah-wakilah itu. Terus juga walaupun orang itu mondok saja, ngaji saja, Imam Syekh Abdul Wahab As-Sa'al mengatakan Allah akan selalu mengadakan ulama yang berbicara, yang mampu berbicara sesuai dengan zamannya. Berarti orang ngaji saja itu tidak akan ketinggalan zamannya. Maka tugas kita sekarang hanya membacanya, kalian supaya mengajarkan ilmu dan mengamalkan ilmu diperhatikan. Qala Isa alaihissalam alima wa amila wa alama yud'a fi malakutis samawati azima wa hum warasatul anbiya. Ini hanya derajatnya di bawah nabi saja. Tempatnya berada tempat ya, silahkan ke ilmu bermanfaat berkembang ya. Imam Sofyan As-Sauri rahimahullah, beliau itu bila mana bertempat di situ ilmu tidak berkembang, dia pindah ke tempat yang lain. Apalagi yang punya pesantren ya, supaya istiqomah mulang. Logikanya orang yang bisa baca kitab tidak punya santri bingung untuk membaca kitabnya. Sekarang logikanya kalau orang punya pesantren
tidak membaca kitab, ini kan saya logika kan bagaimana ya? Ya tidak punya pesantren bingung untuk membaca kitab, punya pesantren disia-siakan, tidak membaca kitab. Jadi kalian sudah punya modal untuk mencari ma indallah ahaku bitolab. Ya logikanya misalkan saja orang mempunyai modal banyak, uang banyak, ya. Lantas bila mana uang banyak itu hanya taruh berangkas saja, ini bagi orang yang pembisnis kan membodohkan orang tersebut. Uang disimpan saja tidak ada gunanya. Sehingga bagi orang bisnis kan untuk bisnis yang menghasilkan, begitupun ilmu yang kita dapat bila mana kita tidak amalkan, kita tidak mengajarkan, ini berarti kan kita merugikan diri kita sendiri. Supaya kalian mengamalkan, mengajar ilmu diperhatikan. Juga tadi sampaikan mendoakan anak juga diperhatikan. Kita ini ya, kalau sudah hidup seperti kita ini kan mendekati kematian. Ini hanya harapannya Allah marzuqna husnal khotimah, itu saja. Ingat orang-orang dahulu itu kalau datang kepada kiai minta didoakan mati husnul khotimahnya. Kalau orang sekarang kan tidak, yang didatangi dukunnya. Untuk menuju husnul khotimah atau kebahagiaan, ini diantara ada faktor dua ya. Satu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan oleh Allah dengan siapa yang dicintai. Nanti Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullah, beliau menerangkan hadis tersebut, almar'u ma'aman ahab ay fid dunya wal akhirah, dengan arti ya, kalau orang itu misalkan saja senang motor, biasa kumpulnya dengan orang-orang yang suka motor. Kalau orang yang senang dolanan burung, kumpulnya dengan orang-orang yang main burung ya. Ada yang tukang dolanan burung ya. Jadi kedekatan itu kan ada munasabahnya, ada munasabahnya. Jadi orang itu tidak, kalau di alam ruh ketika itu kenal dia akan akrab, kalau tidak akan dengan arti yaitu kedekatan orang itu ada munasabahnya. Maka kita bergaul dengan orang itu, misalkan tidak ada kecocokannya, yang penting kita baik itu saja. Tidak bisa dipaksakan, itu tidak bisa ya. Yang penting kita baik, tidak menyalahi. Ada cerita, ada burung gagak dan doro ya, pada itu akrab. Loh, ulama muskil kok bisa akrab doro dan gagak ini? Enggak tahu, saya diteliti sama-sama pincangnya itu loh. Jadi keakrab ada munasabahnya. Almar'u ma'aman ahab, ini hadis ini ketika diterima oleh para sahabat, sahabat sangat bahagia. Setelah sahabat itu bahagianya mendapat nikmat Islam iman, kedua yaitu menerima hadis almar'u ma'aman ahab. Sebab hanya simpati, hanya senang dengan orang yang soleh, maka derajatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Almar'u ma'aman ahab. Namun kata Imam Hasan Basri, mujaradul mahabbah la yanfa, hanya cinta saja ini kurang bermanfaat. Kalau cinta itu harus tasabuh bisolihin. Kalau kita cinta dengan orang solihin.
harus tasabuh. Ada cerita lucu, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Ada sahabat kada bahas tasabuh. Ada sahabat itu matur kepada Kanjeng Nabi. Karena orang Yahudi itu kalau istrinya haid, maka orang Yahudi tidak ngawuri makan, tidur, dijauhi. Kalau istrinya haid itu dijauhi, tidak serumah. So, ada sahabat yang usulnya kontroversial, nakal. Ya Rasulullah, orang Yahudi itu kalau istrinya haid kan tidak dijima, tidak kumpul mangan, tidak kumpul minum. Bagaimana kalau kita supaya tidak tasabuh bihim, kalau isi kita haid dijima saja ya Rasulullah? Kanjeng Nabi marah, kanjeng marahnya itu wajahnya merah saja. Yang sahabat tadi dalam kanjeng Nabi marah apa tidak? Enggak, ternyata setelah akan pulang, sahabat itu diberi hadiah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya hanya dengan mahabbah saja maka orang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti banyak cerita-cerita ya. Orang mahabbah bi sholihin, terus anak-anak turunnya minas sholihin wa sholihat. Jadi bila mana kalian mempunyai ilmu supaya mengajarkan ilmu, misalkan ada yang minal aghniya, supaya kalau orang ghani itu kebaikannya hanya di pada lomannya ya, pada sakhotnya. Bila mana orang ghani itu tidak loman, la khairolahu, tidak ada kebaikannya. Sehingga orang yang mampu itu lebih wajib mondokkan anak, sebab bila mana orang mampu itu anaknya dipondokkan, maka anaknya bisa berbuat maksiat atau dosa. Dan arti nanti banyak cerita ya, orang-orang mampu hartanya disodahkokan, dibuat amal kebaikan, dijariahkan, diwakafkan, ini oleh Allah diijoli zuriyahnya minas sholihin wa sholihat. Jadi yang penting nggak tahunya bagi kita ini adalah anak turun kita, mudah-mudahan minas sholihin wa amin ya rabbal alamin. Dengan arti lagi ya, Ghani bin Ghani itu akan sulit kita mencarinya. Namun kalau soleh bin soleh ini masih banyak. Jadi persahabatan kita dengan guru kita, dengan kawan kita ini merupakan persahabatan yang terhormat, berteman yang berhormat. Ini jangan beraninya kita memutusnya. Allah Ta'ala walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ini kelebihannya orang beriman. Bila mana zuriyahnya beriman, ini oleh Allah besok dipertemukan di derajat yang lebih mulia di surga. Dalam tafsir mulia nanti itu zuriyah dibagi menjadi dua, satu zuriyah bin nasab itu wahum al-abba wal ummahat wal abna. Bila mana orang mempunyai anak yang mulia, besok anaknya akan mengajak kepada kedua orang tuanya di derajat yang lebih mulia supaya orang mukmin bahagia. Kedua ada zuriyah bin sabat, orang besok oleh Allah karena dapat ridhonya gurunya dikumpulkan oleh Allah dengan gurunya di derajat yang mulia, atau orang oleh Allah akan dikumpulkan dengan siapa yang disenangi, almar'u ma'aman ahab. Jadi kebaikan itu didapat dengan mahabbah ya, mahabbah bisolihin. Baik di dunia dan di akhirat, kalau kita kumpul dengan orang baik, kita menjadi baiknya, anak kita dipesantrenkan akan menjadi baiknya. Kedua, kebahagiaan itu didapat dengan wazifahnya, kebiasaannya yang dengan istiqomah, dengan muwadzabah. Kalau kita ingin baik,
supaya kita membiasakan kebaikan. Matal insan alama ya'is, manusia itu mati biasanya sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kalau orang ahli ngaji bisa mati biasa ngaji, dan kita husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Kebiasaan keseharian kita ini yang akan memberikan dampak kebahagiaan fil akhirat ya. Kita kebiasaan yang baik-baik ini diperhatikan, minimal misalkan kita zikir, hati kita zikir ya. Sebab kebaikan orang itu hanya dengan zikir saja, zikir bil qalb. Bila mana orang tidak berzikir, maka mudah diterobos oleh setan. Benteng kita itu hanya zikir saja. Kalau manusia lupa zikir, maka dia akan terpengaruh keburukan-keburukan oleh setan. Kebaikan manusia adalah dengan zikir. Walaupun husnul khatimah itu dibagi menjadi dua, satu husnul khatimah yang menjadikan khulud finar, dawam finar ya. Misalkan mata al-kufri, na'udzubillah min dalik. Namun ada husnul khatimah yang tidak menjadikan khulud wa dawam finar, misalkan mata alal maksiat. Selagi dia membaca la ilaha illallah maka akan masuk surga. Maka kita ini supaya kita membiasakan kebaikan dengan mengajar dan lain-lain, maka harapan kita mudah-mudahan kita mati husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Itulah akan sampaikan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza. La ilaha illallah wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afdal la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Allahumma salli wa sallim ala 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 Ridha ilah wali qada'il hawaij wali jalbil masalih wal jafil mafasid wali jabah wal qabul wali safati rasul wala manama salaf salih basli wali sifai marwatina wali sifai mardona
ولكل نعمة صالحة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى وحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك أملا متقبلا وعلما نافعا ورزقا واسعا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبيل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا اللهم اكفنا اللهم الحق حقا وارزقنا والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع ربي هب لي من الصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا توفنا مسلمين بالصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم اجمعنا في المعاد للربايا يا الله اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا ومن سكن في معاد للربايا من عبادك الصالحين ومن علمائك العاملين واحشرنا ويوم في زمرة عبادك الصالحين تحت في الجنة اللهم فقهنا ويوم في الدين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوبهم على دينك يا مصرف قلوبنا على دينك اللهم افتح علينا والفتوح العارفين اللهم ارزقنا ويوم علم الأولين والآخرين فهم النبيين المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اجعلنا واللهم اجعل اللهم بارك لنا في علومنا اللهم ارزقنا اللهم اجعلنا وفي قلوبهم نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وما منا ومن نورا وخلفنا نورا ويميننا نورا وسمعنا نورا وعظم أنوارهم يا الله واجعل لنا ولهم أنوارا يا الله اللهم ارزقنا وإياهم زيادة في الدين وبركة في الأمر وصحة في الجسم وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب ومنا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم بارك لنا فيهم ولا تضرهم ووفقنا ويملي الطاعات والتقوى والتوبة
warzuqna wa iyyahum ya husnal khatimah wasafat murafaqatal anbiya wal jannah wajirna wa yahminan nar wa khilna wa al jannah mal abrar ya aziz ya Rabb. Allahumma balighna Makkah wal Madinah Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa la niyatana faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatana fatina su'lana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila yubasiru qulubana wa yaqinan sadiqa hatta na'lama annahu la yusibana ila ma katabta wa ridha bima qasamta lana ya zajam ya latif ultuf bina wa bihim. Allahumma rzuqna wa jam'al lutfa fima jarat bil maqadir. Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu minal fadl ila nabiyil mustafa ila ladzi asal ila abaina jami'il muslimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin irhamhum wa la tu'adzibhum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin irhamhum wa la tu'adzibhum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin irhamhum la tu'adzibhum. Allahumma nabir quburahum. Allahumma wasi' quburahum. Allahumma barfi qabrihim. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma irfa' darajatim fil jannah. Allahumma irfa' darajatim fil jannah. Allahumma ij'al sabadzalika fida'an lahu minan nar wa hijaban lahu minan nar wa sitran lahu minan nar wa nuran fi qabrin wa nuran lahum inda siratil mustaqim. Allahumma rzuqna syafaatihim wa barakatihim wa karamati matiyatam aswa al ulumahum. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi hayatina. Allahumma barik lana fi ma indal maut. Allahumma barik lana fi ma ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabi rahmah ya Muhammad ya nabi rahmah. Inna tawajjahna bika ila rabbina fi qada'i hajatil hadil tuqdolana. Allahumma fasafin wasafina fi anfusina. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma farij an ummati Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal du'ana rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala bika khairil khalqi kull. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kull. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala bika khairil khalqi kull. Huwal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli liminal ahwali
Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'ah. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursal wa ala alihi wa sahbihi. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim bisil Fatihah. Ya kana saya mengucapkan terima kasih ya atas jadanya roh ini mudah-mudahan manfaat dan barokah ya. Apalagi ada Gus Zidni ya. Gus Zidni salah satu keluarga Ploso yang tamat Lirboyo baru Gus Zidni itu. Katanya itu oleh Gus Mit susu ke Lirboyo biar tidak wayuh ya. Kalau prakteknya nggak paham saya. Gus Zidni ini lucu ya. Ini mentalnya kuat. Jadi dulu kalau di depannya Makom tuh kalau Gus Sanim ditelanjangnya telanjang bulas sungguhan. Jadi mentalnya kuat. Ini saya buka, beliau juga akan diambil menantu ya sebenarnya oleh Ki Anwar. Itu perintah langsung dari orang tua saya. Umi, Zidni pengen mantu kena. Berhubung Gus ini waktu ngobrol dengan anaknya Ki Anwar, mosok bang kon mangan terong saja apa kangkung saja. Makan kan perlu macam-macam. Akhirnya keluarga Ki Anwar ketakutan ngambil menantu Gus ini. Takut dibayuh, katanya Gus ini saat sekarang nggak bayuh padahal. Sekian ini guyon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.